Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu selalu didorongkan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam hal-hal yang baik yang perlu kita upayakan dengan sungguh-sungguh, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah mengikuti sebuah acara begitu, seringkali selesai acara kita itu diminta untuk membuat semacam komitmen untuk setelah selesai acara itu apa yang akan terus dilakukan dan apa yang dijauhi di dalam kehidupan ini sehingga kita tetap berada di dalam garis pertumbuhan yang baik. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-15, penulis Mazmur yang di sini dikatakan sebagai Daud menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mirip seperti itu. Untuk menjadi orang yang boleh menumpang di dalam kemah Tuhan, boleh diam di dalam gunungnya yang kudus, dan menjadi teguh di dalam Tuhan selama-lamanya, ada hal-hal yang perlu dikerjakan, yaitu apa yang dijauhi, apa yang diupayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita bersama-sama bisa melihat ada kontras yang mau ditunjukkan, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya mendukakan hati Tuhan dan ada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal-hal yang dijauhi ditunjukkan di dalam Mazmur 15 ini, yaitu yang pertama adalah berlaku tidak tercela. Dan kemudian yang kedua, menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Kemudian berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang ketiga adalah menimpakan cela kepada tetangganya. Kemudian meminjamkan uang dengan makan riba. Dan selanjutnya adalah menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Itu hal-hal yang perlu dijauhi, hal-hal yang diupayakan supaya bisa dihindari di dalam kehidupan ini. Dan di sisi lain kemudian ada hal-hal yang didorongkan untuk semakin kuat dilakukan, untuk terus dikerjakan, yaitu melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, dan kemudian memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, dengan bersama-sama melihat bahwa ada kontras apa yang perlu dijauhi dan diupayakan sungguh-sungguh, maka di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memang menghendaki kita mengalami perubahan hidup yang signifikan. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, itu sungguh-sungguh kita upayakan supaya kita berhenti melakukannya, sementara kita terus mengupayakan hal-hal yang baik. Nah, mari kita bersama-sama mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau, maka mari kita lebih berfokus pada hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, maka secara begitu saja kita akan meninggalkan hal-hal yang memang perlu kita jauhi. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati, maka kita akan menjauhi hal yang bercela, menyebarkan fitnah dengan lidah, berbuat jahat dengan teman. Dan kalau kita memuliakan Tuhan dan berpegang pada sumpah kita walaupun rugi, itu akan membuat kita dijauhkan dari meminjamkan uang dengan makan riba, dan
dijauhkan dari menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Nah, dengan demikian ketika kita sungguh-sungguh mengusahakan yang baik, maka dengan demikian hal-hal yang buruk itu akan begitu saja hilang dari kehidupan kita. Nah, di dalam konteks perjanjian baru memang kita dilarang begitu ya melakukan sumpah atas nama apapun juga. Jadi di sini sumpah bisa kita artikan dengan kita tetap menepati janji begitu. Walaupun di dalam menepati janji itu kita mengalami kerugian, tetapi kita tetap mengusahakan supaya janji itu sungguh-sungguh kita kerjakan. Dan kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita karena kita melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.